Setelah sebelumnya Gi-hun dan timnya mulai memainkan game ketiga yaitu tarik tambang yang membutuhkan kekuatan tim, di mana komposisi dari tim Gi-hun bisa dibilang sama sekali bukan yang diunggulkan karena ada beberapa anggota cewek dan juga kakek-kakek. Meskipun begitu, ternyata strategi dari KKO berhasil membuat mereka mampu mengimbangi kekuatan tim lawan yang semua anggotanya adalah laki-laki. 아랫배를 하늘로 쭉 이때 자세는 누구를 볼 수 있을 정도로 머리는 뒷사람의 사탕. Namun begitu memasuki pertengahan permainan, Gi-hun dan yang lainnya tetap saja keteteran karena perbedaan tenaga. Disinilah terjadi keajaiban yang kedua kalinya di mana Sang-woo kemudian mengusulkan sebuah taktik dadakan dengan meminta rekan-rekannya untuk maju 3 langkah dengan maksud untuk membuat tim lawan kaget. Awalnya sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan taktik Sang-woo karena terlalu beresiko. Namun karena kalau gitu-gitu aja mereka juga akan kalah, tidak punya pilihan lain, mereka pun akhirnya mencoba rencana tersebut dan ternyata taktik yang disarankan Sang-woo berhasil membuat tim lawan terjatuh dan kehilangan ritme. Saat itulah tim Gi-hun kembali menarik dengan semua yang mereka punya sampai akhirnya mereka bisa memenangkan permainan tersebut. Singkat cerita, setelah mereka menyelesaikan game ketiga, para peserta lalu kembali ke aula untuk beristirahat. Namun karena kejadian penyerangan di malam sebelumnya, mereka mau gak mau harus tetap waspada untuk mengantisipasi hal itu bisa saja kembali terjadi. Dengan tim yang sudah semakin banyak, Gi-hun dan yang lainnya lalu memutuskan untuk membuat barikade perlindungan dan berjaga secara bergantian. Melihat hal itu, Bang Jarwo yang timnya sebenarnya paling diwaspadai, dia kemudian menghampiri Gi-hun dengan maksud untuk mengecek barikade yang mereka buat. Namun di sini Gi-hun justru bisa balik menyerang mental Bang Jarwo dengan mengatakan kalau dialah yang seharusnya berhati-hati karena dengan komposisi tim seperti itu, bukan tidak mungkin salah satu anggota timnya akan melimpe Bang Jarwo ketika dia lengah mengingat dialah yang paling mendominasi di dalam timnya. Mendengar hal itu, Bang Jarwo pun jadi tersadar dan agak ketar-ketir juga, di mana akhirnya dia lalu memerintahkan timnya untuk istirahat dan tidak melakukan penyerangan. 그거 내려놓고 그냥 쉬어. Sementara itu, Pak Dokter yang selama ini bekerja sama dengan para minion, diperlihatkan dia menuju ke ruangan rahasia tempat dia menjalankan operasi pembedahan seperti biasanya, di mana di antara mereka ternyata ada minion nomor 29 yang bertugas sebagai kurir penyelam dan kini telah digantikan oleh Juno sehingga membuat Juno akhirnya secara tidak sengaja mengetahui korupsi praktek terselubung tersebut. 배달 시간 놓쳐서 뱉어나면 Dari sana, Juno kemudian mendengar kalau para minion itu sempat menyiksa salah satu pemain yang akan mereka ambil ginjalnya, di mana dia menduga kalau orang yang dimaksud adalah kakaknya yang selama ini dia cari. So begitu mendapat perintah untuk mengantarkan beberapa organ keluar, Juno langsung menginterogasi salah satu minion yang saat itu ditugaskan bersamanya. Namun begitu Juno mengatakan maksudnya dan berniat untuk menghabisi rekannya, orang itu langsung mengatakan kalau Juno sebenarnya telah salah mengira karena peserta yang mereka ambil ginjalnya saat itu adalah seorang wanita. Dari sinilah orang itu kemudian memberitahu kalau Juno ingin mencari kakaknya, dia bisa mulai dari arsip yang tersimpan di ruangan frontman di mana seluruh daftar peserta dari awal game itu diadakan masih tersimpan. Mendengar hal itu, Juno pun langsung mengeksekusi orang tersebut untuk menghilangkan jejak dan bergegas menuju ruangan yang dimaksud melalui tangga rahasia yang sebenarnya dibangun sebagai jalur evakuasi khusus yang langsung terhubung dengan ruangan frontman. Di saat yang bersamaan, Pak Dokter yang telah menyelesaikan tugasnya lalu seperti biasa menanyakan bocoran game yang akan mereka mainkan selanjutnya karena untuk tetap berada di timnya Bang Jarwo, dia harus terus memberikan informasi itu kepada mereka. Namun para minion di sini ternyata masih belum mendapatkan info mengenai game selanjutnya dan meminta Pak Dokter untuk kembali ke aula terlebih dahulu sambil menunggu info lebih lanjut. 아직 우리한테도 전달이 안 됐어. Sadar kalau Pak Dokter akan didepak begitu saja oleh Bang Jarwo saat dia tidak bisa memberikan value,
Dia kemudian nekat menyandra salah satu minion dan memaksa mereka untuk segera mencari info tersebut, di mana hal itu akhirnya memancing keributan di antara mereka sampai-sampai Pak Dokter terpaksa menghabisi salah satu minion dan kabur dari tempat itu. Khawatir keadaan menjadi semakin tidak terkendali, minion satunya kemudian bergegas mengejar Pak Dokter dan memintanya untuk tetap tenang sambil mengatakan kalau semua keributan ini tidak akan ada gunanya dan akan lebih baik kalau mereka kembali bekerja. Sayangnya, keributan itu terlanjur diketahui oleh frontman dan tanpa basa-basi mereka berdua langsung dieksekusi di tempat. Dari kejadian itulah, frontman akhirnya mengetahui kalau ada beberapa minion yang main belakang, di mana dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan penyelidikan dan mencari siapa saja yang terlibat dalam hal itu karena dia tidak ingin ada kecurangan dalam permainan yang diadakan. Kembali ke Juno, di mana diperlihatkan dia sudah berhasil menyelinap ke ruangan pribadi frontman dan langsung bergegas menuju ruang penyimpanan dengan banyak sekali arsip dokumen yang berisi seluruh daftar peserta yang pernah mengikuti permainan tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah daftar yang berisi para pemenang permainan itu dari tahun ke tahun, di mana di dalamnya ternyata ada nama kakaknya yang pernah menjadi pemenang beberapa tahun silam. Keesokan harinya, para peserta kembali dikumpulkan untuk memulai game yang keempat, di mana kali ini permainan akan dilakukan secara berpasangan, di mana para peserta pun kemudian berusaha mencari pasangan yang mereka anggap kuat, sehingga lagi-lagi perempuan dan orang tua jadi kesulitan mencari pasangan bermain. Diperlihatkan Sang-woo yang langsung gercep mengajak Ali untuk menjadi rekan satu timnya, padahal sebenarnya Gi-hun berharap dia yang diajak oleh Sang-woo. Sementara itu, Icha yang sadar diri nggak akan dipilih oleh siapa-siapa, kemudian juga memilih untuk melipir, di mana dia lalu dihampiri oleh cewek lain yang sebelumnya dia ajak untuk ikut ke dalam timnya saat game tarik tambang, dan kali ini dia yang mengajak Icha untuk menjadi rekan satu tim. Lalu Gi-hun yang masih sibuk warawiri mencari rekan satu tim kemudian tersadar melihat kakek Oh yang kemungkinan besar tidak akan ada yang mau mengajaknya, di mana Gi-hun akhirnya memutuskan untuk mengajaknya bekerja sama. Singkat cerita, semua peserta akhirnya sudah mendapatkan pasangan bermainnya masing-masing. Namun berhubung peserta yang tersisa di babak itu berjumlah ganjil, Nani yang memang terkenal red flag akhirnya tidak mendapat rekan tim dan terpaksa tidak bisa ikut dalam permainan selanjutnya. Setelah semuanya siap, para peserta lalu dibawa ke tempat permainan selanjutnya yang berlatar di sebuah kampung, di mana masing-masing dari mereka lalu diberikan modal 10 kelereng. Awalnya, Gi-hun terlihat senang karena mengira kalau mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan tim lain karena permainan tersebut tidak membutuhkan kekuatan. Oleh karena itu, kakek Oh yang juga merasa jago main kelereng lalu membuat perjanjian dengan Gi-hun kalau mereka berdua akan menjadi ganbu atau bahasa gampangnya partner yang akan saling membantu alias CS. Sayangnya, mereka berdua salah mengira karena para minion kemudian mengumumkan aturan main yang dimana mereka justru harus memenangkan seluruh kelereng milik pasangan mereka dalam waktu yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, banyak dari peserta yang tertipu karena ternyata mereka harus mengalahkan rekan satu timnya sendiri untuk bisa keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Karena waktu sudah mulai berjalan, para peserta pun tidak punya pilihan lagi dan harus mulai bermain, di mana masing-masing dari mereka dibebaskan untuk bermain jenis permainan apa saja yang penting bisa memenangkan kelereng milik rekannya tanpa menggunakan kekerasan. Sang-woo diperlihatkan memilih permainan ganjil genap bersama Ali, di mana mereka secara bergantian menebak kelereng yang ada di tangan rekannya sesuai dengan jumlah kelereng yang dipertaruhkan. Sialnya, setelah beberapa kali bermain, Sang-woo selalu salah menebak dan di saat-saat seperti inilah dia menunjukkan sifat aslinya dengan menuduh Ali berbuat curang, yang mana sebenarnya Ali sendiri tidak mengerti sepenuhnya aturan permainan tradisional tersebut.
Disinilah kemudian otak licik Sangwoo muncul di mana dia menggunakan segala cara untuk mendapatkan kelerengnya, bahkan menipu Ali dengan memintanya untuk berkeliling dan mencari tim yang terlihat lemah dengan alasan mencari kesempatan agar mereka berdua bisa memenangkan game tersebut bersama-sama. Ali yang polos pun tentu saja percaya begitu saja dan mengikuti perkataan Sangwoo, sampai ketika dia lengah, Sangwoo menukar kantong kelereng miliknya dan menyerahkannya kepada minion sehingga dia yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Lalu sementara peserta lain sudah mulai bermain, Gi-hun justru sibuk mengejar-ngejar kakek Oh yang penyakit pikunya mulai kambuh, di mana dia mengira kalau tempat mereka bermain adalah lokasi yang dekat dengan rumahnya. Dan karena waktu terus berjalan, Gi-hun yang mulai panik akhirnya terpaksa sedikit membentak kakek Oh untuk mengajaknya bermain, yang untungnya saat itu dia langsung mendengarkan Gi-hun. Sama dengan Sangwoo dan Ali, mereka berdua kemudian juga bermain ganjil genap dan sialnya, Gi-hun selalu kalah dari kakek Oh yang terlihat bisa bermain all out tanpa tekanan hidup dan mati. Sebenarnya di sini Gi-hun sudah pasrah saat kelerengnya hanya tersisa satu, namun pikirannya berubah ketika kakek Oh mulai terlihat lupa ingatan lagi, di mana Gi-hun terpaksa memanfaatkan kesempatan itu untuk menipu kakek Oh sampai dia berhasil membalikan keadaan meskipun hal itu melawan rasa kemanusiaannya sendiri. 구석에 하나 있었네. 남았어. Namun ketika kelereng kakek Oh hanya tinggal tersisa satu, penyakit ingatannya mulai kambuh lagi dan kembali mencari rumahnya. Anehnya, kakek Oh di sini bisa terlihat kembali sehat seperti semula dan mengajak Gi-hun untuk all in di taruhan terakhir, di mana siapapun yang menang nanti maka berhak atas seluruh kelereng milik lawan. Gi-hun pun sempat kaget dan protes karena menurutnya hal itu tidak adil karena dia punya 19 kelereng sementara kakek Oh hanya punya satu. Namun kakek Oh berdalih kalau apa yang dari tadi dilakukan oleh Gi-hun juga tidak adil, di mana hal itu menegaskan kalau sebenarnya dari awal pertandingan dia cuma pura-pura pikun dan sengaja membiarkan Gi-hun menipunya. Setelah mendengar hal itu, Gi-hun pun jadi agak menyesal karena sebenarnya dari awal dia memang tidak ada niat untuk menipu kakek Oh. Sementara kakek Oh yang juga seolah menyadari hal itu, secara mengejutkan dia menyerahkan begitu saja kelereng terakhir miliknya kepada Gi-hun sambil berkata kalau Ganbu memang sudah seharusnya saling membantu. Kakek Oh juga sempat berterima kasih kepada Gi-hun karena berkat dirinya, dia bisa kembali bersenang-senang meskipun pada akhirnya dia harus mengalah agar Gi-hun bisa memenangkan game tersebut. Berbeda dengan yang lain, Icha dan rekan satu timnya memilih untuk langsung bermain secara all-in dalam satu putaran. Namun sebelum melakukan hal itu, rekannya mengajak Icha untuk ngobrol sambil menikmati sisa waktu karena pada akhirnya hanya satu dari mereka yang bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. So setelah ngobrol kesana kemari, perempuan itu kemudian mengajak Icha memainkan permainan sederhana yaitu lempar kelereng. Siapa yang nanti jarak kelerengnya paling dekat dengan tembok, maka dialah yang menang dan mendapatkan seluruh kelereng lawan. Di sini dia juga memilih giliran terakhir dan meminta Icha untuk melempar kelerengnya lebih dulu, di mana hal itu ternyata sengaja dia lakukan karena ingin mengalah dan membiarkan Icha menang. 너 뭐 하는 거야? 나 다시 던져도 너 못 이겨. Intinya, dia berterima kasih kepada Icha karena telah mengajaknya bergabung di ronde tarik tambang dan mengajaknya bicara, di mana dia tidak punya tujuan meskipun nanti dia berhasil keluar dari tempat itu karena dia sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara dan tidak punya siapa-siapa lagi di luar sana. 나랑 같이 해줘서